Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Konsep Teknologi Informasi. Di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan judul materi kami yang kemarin, yaitu penggunaan aplikasi software. Dan berikut adalah nama-nama dari kelompok 3 Konsep Teknologi Informasi. Dan yang pertama adalah Perkenalkan, saya Doni Kurniawan. Perkenalkan, saya Jafar Sodik. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Hamdani. Perkenalkan, nama saya Rehan Yoga Saputra. Perkenalkan, nama saya Rizky Herzani. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anugrah Pradana Putra. Dan berikut pengertian dan fungsi aplikasi software akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, pengertian dari aplikasi perangkat lunak yaitu adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh dari perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Dan fungsi dari aplikasi software itu sendiri yaitu yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Dan fungsi software komputer selanjutnya adalah sebagai media untuk menghubungkan beberapa software yang lainnya dengan perangkat keras komputer. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimiliki agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Fungsi sistem operasi ini adalah untuk mengelola data yang ada dalam komputer, serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Jenis sistem operasi ini yang pertama yaitu MS-DOS atau Disk Operating System, merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Yang ketiga yaitu sistem operasi Linux. Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer. Yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu pengolahan kata. Pengolahan kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui suatu perangkat keras. Fungsi perangkat lunak pengolahan kata yang pertama itu dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penghormatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang ketiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Jenis-jenis perangkat lunak pengolahan kata itu yang pertama itu ialah Microsoft Word, yang kedua Open Office Writer, yang ketiga Star Office Writer, yang keempat Lotus Word Pro, yang kelima Abi Word, yang keenam Keyword. Baiklah, akan dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu desain grafis. Desain grafis dalam aplikasi software adalah program atau kumpulan program yang memungkinkan untuk memanipulasi gambar atau model secara visual pada komputer. Contoh desain grafis pada aplikasi software adalah Adobe Photoshop, Graphic Design, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, browser. Browser dalam aplikasi software adalah perangkat komputer untuk melihat konten pada media. Program yang dijalankan oleh World Web atau yang lebih dikenal dengan WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Contoh browser pada aplikasi software adalah Chrome, Mozilla Firefox, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akan dilanjutkan dengan yang lain. Presentasi. Presentasi merupakan
salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pendapat atau informasi kepada orang lain. Presentasi visual yang menggunakan aplikasi software biasanya menggunakan gambar dan video, tetapi sering digunakan menggunakan gambar seperti Microsoft PowerPoint. Pengolahan gambar. Pengolahan gambar merupakan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengolah data grafis atau gambar. Misalnya membuat poster, ilustrasi, dan undangan. Dan contoh aplikasi software yang biasanya digunakan dalam pengolahan gambar yaitu Photoscape, Photoshop, Picasa, dan banyak aplikasi lainnya yang dapat digunakan dalam pengolahan gambar ini. Oke, baiklah. Paket software akan dijelaskan oleh saya, Wahyu Nugraha Perdana Putra. Paket software merupakan suatu software yang dibuat oleh software house ataupun konsultan komputer ataupun organisasi yang disebarkan secara massal agar bisa digunakan oleh para pemakai komputer. Paket software biasanya memanfaatkan programming language yang oleh kebanyakan pemakai komputer masih dianggap terlalu sulit untuk digunakan ataupun dimanfaatkan. Dalam hal ini, pengertian paket software bisa terbagi menjadi dua, yaitu package program and tailor-made program. Package program merupakan suatu program jadi dan pemakai komputer tinggal memanfaatkannya saja. Contohnya adalah software Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari tailor-made program merupakan program yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan para pemakai. Contohnya, software KRS di Fakultas Teknik UHAMKA. Dengan software ini, komputer yang ada di Fakultas Teknik UHAMKA dapat menghitungkan IPK mahasiswa serta menentukan beberapa SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Dua-duanya dibuat oleh software house, konsultan komputer ataupun organisasi. Dengan adanya paket software ini, komputer menjadi semakin mudah untuk digunakan oleh para pemakai. Penggunaan komputer benar-benar diarahkan kepada konsep user-friendly. Komputer semakin mudah untuk digunakan. Berbagai kesulitan ataupun prosedur yang terdapat di dalam programming language teratasi dengan adanya paket software ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada custom software. Custom software yaitu software yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan satu pihak atau perusahaan atau industri. Biasanya, programmer khusus dikontrak untuk membuatkannya. Misalnya, sistem pasokan gudang beras Bulog. Selanjutnya ada freeware. Freeware yaitu software yang dilindungi hak cipta. Diberikan gratis untuk seorang user atau perusahaan yang tidak mengubah hak cipta atas software tersebut. Terima kasih. Oke, berikutnya ada open source. Open source adalah kode sumber atau kode dasar pada sebuah software yang biasanya tersedia untuk modifikasi dan dapat digunakan kembali. Kode open source merupakan bagian dari software yang sebagian besar pengguna tidak pernah melihat. Terima kasih. Baik, selanjutnya shareware. Shareware merupakan software application yang dilindungi hak ciptanya, tapi masih bisa mencoba trial version-nya. Jika ingin permanen, harus membayar. Contoh shareware adalah Microsoft Windows, WinRAR, dan masih banyak lagi yang lainnya. Public Domain Software merupakan perangkat lunak yang telah ditempatkan dalam domain publik. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada kepemilikan, seperti hak cipta, merek dagang, atau hak paten. Contoh aplikasi softwarenya yaitu SQLite, MySQL, dan NetBeans. Oke, jadi kesimpulannya yaitu sebuah desktop akan lebih sulit atau tidak efektif digunakan tanpa adanya aplikasi software. Karena aplikasi dapat memudahkan setiap pengolahan data yang kita inginkan. Sekian dari kelompok 3. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.